Baik, kita masuk ke bagian ketiga. Kali ini kita akan ulas mengenai kompetensi dasar tentang menjelaskan rasio trigonometri, yaitu sin cos tan, serta kebalikannya ya, yaitu kosekan, sekan, dan kotangan pada segitiga siku-siku. Tentu saja topik ini muncul di pokok bahasan trigonometri ya. Nah, ada IPK, ini namanya IPK indikator pencapaian kompetensi yang disasar mengenai soal-soal yang diberikan. Yang pertama adalah tentang besar sudut dalam satu siku-siku. Ini mengetahui dengan menggunakan aturan sinus ya, kalau nggak salah yang ini. Kemudian mencari nilai kotangan dan jika diketahui sin sudut A diketahui. Nah, sudutnya sudut tumpul. Dan yang ketiga adalah menentukan nilai trigonometri ketika sudutnya diukur dalam satuan radian ya. Oke, kita coba cek saja yang pertama. Di sini ada sisi A, kemudian ada sisi B, kemudian ada sudut B, maka tentukan besar sudut C. Oke, untuk mengingat kembali trigonometri ini buat gambar ini segitiga sembari. Ini ke sana. Ini kita namai di sini sisi sudut A, B, kemudian C ya, titik A, B, C. Nah, disepakati bahwa sisi di depan sudut A dinamai adalah A kecil, sisi di depan B adalah namanya B kecil, dan sisi depan C adalah C kecil. Dari soal diketahui di sini nilainya adalah 4 akar 2, di depan B adalah 8, tidak mewakili ya gambarnya tapi nggak apa-apa. Kemudian diketahui sudut C-nya adalah 45 derajat. Nah, katanya 45, tentukan sudut C. Nah, tentu saja kita ingat kalau kita punya segitiga begitu, segitiganya misalkan A, B, E, kita dapat teori di kelas-kelas sebelumnya bahwa sudut A ditambah besar sudut B ditambah besar C sama dengan 180 derajat. Nah, kita punya dua buah sisi yang saling berhadapan. Ini dengan itu dan kemudian ini dengan itu. Ini kan mengingatkan kita pada aturan apa? Aturan sinus. Ya, aturan sinus itu bicara gimana? Kalau ada sisi A bandingkan dengan sin sudut A, nanti akan sama dengan perbandingan sisi B dengan sin sudut B. Iya. Oke, ini bisa dipakai, bisa. Coba saja. Nanti A per sin A itu berarti 4 akar 2 dibagi dengan sin A-nya belum ada, kita tulis saja. Sama aja dengan 8 dibagi dengan sin B. Sin B itu berarti sin 45 derajat. Ini sama saja dengan 4 akar 2 dibagi dengan A, sama aja dengan 8 dibagi setengah akar 2. Ya. Kita dapati nilai sin A-nya sama aja dengan berapa tuh? Kali silang ya, setengah akar 2 nanti kali 4 akar 2 dibagi dengan ini ya sama aja dengan berapa ya? Akar 2 kali akar 2 kan gitu ya. Akar 2 kali akar 2 kan jadi 2. 2 kali setengah jadi 1. Berarti ini praktis sin A-nya adalah 4 per 8. 4 per 8 itu kan sama aja dengan setengah. Nah, sin berapa yang hasilnya setengah? Sin A itu sama dengan sin 30 kan? 30 derajat. Berarti A-nya sama aja dengan 30 derajat. Nah, dari sini kembalikan ke sini nih. Nah, kembalikan ke teori ini bahwa jumlah sudut dalam pada sebuah segitiga adalah 180. Maka sudut A-nya sudah ada 30 derajat, sudut B-nya sudah ada 45 derajat, berarti sudut C-nya dapat kan? Ya, A diperoleh sudut C sama dengan 75 tambah 105 ya. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan jelas ya. Kita masuk ke bagian kedua. Soal ke-8 ya. Oke, Pak, totalnya ada berapa soal? Totalnya itu ada 20 soal. 20 soal, kalau tidak salah seluruhnya PG.
Sebetulnya PG itu gampang kan ya. Kalau nggak A tinggal B, kalau nggak B tinggal C gitu ya. Yang susah itu kenapa A, kenapa B, kenapa C. Susah jawabannya. Kalau jawab A, B, C-nya mah gampang. Oke, sebentar saya. Oke, biarin lah ya. Oke, yang ini. Nah, yang ini kita tandai begitu sebagai penanda bahwa dia adalah siku-siku ya. Nah, ini jaminan. Segitiga ABC siku-siku di B. Nah, berarti di sini B. Ini kan A sebelum A B, setelah B adalah C. Siku-siku di B jika sin A adalah 12. Oke, ini tah sin A berarti sudut ini. Sin sudut A katanya adalah 12/13. Kenapa saya berani nulis begitu? Sin itu kan demi depan sudutnya 12, miringnya 13, maka yakin ini adalah benar. Sin A adalah 12/13. Kita tahu kalau di segitiga siku-siku ada 12 ada 13, pasti di sini ada 5. Ya, kenapa begitu? Coba cek menggunakan teorema Pitagoras ya. Mi tek tek, mi tek tek, mi tek tek. Miring kuadrat adalah tegak kuadrat ditambah tegak kuadrat. Ya kan? 13 kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah berapa kuadrat? Ini kan 169 sama aja dengan 144 ditambah harus tambah 25 kan supaya jadi 169. Ini tuh sama aja dengan berapa kuadrat? Nah, 5. Maka jadilah di sini muncul angka. Ya, mudah-mudahan paham. Oke, pertanyaannya apa? Pertanyaannya, oh, sudut A-nya adalah sudut tumpul. Oke, nggak masalah. Tentukan nilai tangan A-nya dulu. Tangan A teh, tangan A itu adalah demi sami desa. Desa depannya adalah 12, sampingnya adalah 5. Jadi 12. Apa maksud segitiga tumpul? Segitiga tumpul teh kan kalau ini kuadrat, kita bikin garis begini. Ini garisnya garis satuan. X, Y gitu ya. Dan dia adalah R gitu kan. Yang namanya sin dari sudut apa gitu. Kita tahu bahwa sin apa adalah sin alfa teh kan depan per miring, berarti demi sisi depannya seberapa besar? Sisi depannya itu kan segini, setinggi Y ya. Tinggi Y kecil berarti ini Y dengan R. Ini X, Y-nya Y. Oke, nanda tumbuh ya. Kita dapat sin alfanya demikian. Bagaimana dengan cos alfa? Mi berapa? Oh iya, X. Iya, begitu juga dengan desa. D-nya berapa? Depannya T. Nah, apa yang terjadi di kuadran 2? Di kuadran terjadi kan gini. Di situ. Di sini nilai X-nya positif apa negatif? Ini negatif. Di sini nilai Y-nya positif apa negatif? Positif. Sehingga nanti yang ada hubungannya dengan X, ya, nilai sin konstannya akan jadi negatif.
Mana yang ada hubungannya sama X dan sin. Apa artinya? Di kuadran 2 cos negatif, di kuadran 2 tangen negatif. Yang sinus itu yang ingat kembali. Jadi kita menemukan semua sindikat bertangan kosong ya. Ya, apa ya tuh Pak? Perubahannya adanya di mana? Perubahannya ada di sini. Tangan A adalah A, yaitu 15 per, karena dia kuadran 2, maka di sini disisipkan. Ya. Mudah-mudahan jelas ya. Oke. Nah, ini sebetulnya soal biasa saja, tapi menjadi agak rame dan biasanya banyak yang salah gara-gara kita mengukuran radius. Oke, di sini saya lebih suka bikin begini dulu. Pi per 6 kan ya. Saya pi per 6 radian nama. Kita ubah aja dulu biar gampang. Pi per 6 radian adalah berarti berapa lagi? Ya, dan ubah aja menjadi 1/3 ya sama ya. Kemudian pi per 4 radian 4 ya. Nah, berbekal dengan soal ini bisa kita ubah sin cos tangan 40 cos tambah sin dan 30 dengan tangan itu per tangan balik gitu, 1 per tangan. Oke, berapa nilainya yuk. Hari saya pernah bikin nilai di sin cos di kuadran 1 untuk sudut isi A sudut istimewa itu berapa? Dan sin 0 adalah 0 ya, satu lihat adalah. Jadi kalau sin itu siklusnya naik, pas dia dari 1 setengah A, ini aja kuasai. Sehingga berbekal dari potretan ini, dari kita bisa sin 30 silakan X sin cos ditambah tangan 45. Tangan itu tinggal sin per cos. Oh, per 1 0 di 1 per ya, atau 1/3 akar ini nilainya 1 ya, ini berdefinisi ya. Sehingga untuk soal ini yang ini kita dapat tangan 45 bawah itu cos 30 cos 30 itu setengah akar 3 ya, 30 ya, setengah akar 3 akar 3 akar 3 teh boleh nulis gitu ya, tambah sin 60 juga sama dengan tangan 30 adalah per akar kotangan
Tangan 60 tuh sama aja dengan sama aja per 3 ya, per enggak hasil yang atas tuh kan setengah 30 setengah dikali setengah ya bakal adalah cos 60 cos 60 iya cos 60 harusnya setengah ya, berarti ini harusnya setengah kali setengah ini adalah 1/4 ya, 1/4 tambah 1 yang ini menjadi berapa nak, kalau ditambahin jadi akar per 3, jadi apa nih, sudah sama-sama akar 3 berarti 2 per 3 gitu ya kan, saling meniadakan, jadi dapat 5 per yang atas dibagi bawahnya adalah 2 sama aja dengan 5. Oke, silakan dicek recheck lagi ya, ada ya kurang lebih pekerjaannya seperti itu ya, lagi dan bisa di ya. Oke, terima kasih.